Supaya tubuh kita siap menghadapi gempuran virus corona dan bibit penyakit lain, sistem imun harus direhabilitasi dan diperkuat. Caranya banyak, salah satunya refleksologi. Di sini saya berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman lebih 20 tahun mempelajari dan mempraktekkan refleksologi. Sistem imun adalah sistem pertahanan terhadap berbagai sumber penyakit seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Dari kacamata refleksologi, ada organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar getah bening dan sistem limfatik, limpa, usus, rongga mulut dan tenggorokan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang bronkus dan paru-paru, karena yang diserang oleh virus COVID atau corona ini adalah bronkus dan paru-paru. Selanjutnya, refleksi untuk tulang belakang. Yang pertama, sumsum tulang. Sumsum adalah pabrik yang menghasilkan sel-sel pertahanan sekaligus menggandakan sel-sel tersebut, lalu mengalirkannya ke jaringan-jaringan tubuh dan menjadi matang dan terspesialisasi di sana. Kemudian, refleksi untuk sumsum tulang bisa dilihat di gambar ini dari jempol turun ke bawah. Itu ada garis merah, baik di telapak kiri maupun telapak kanan sama. Jadi periksa tulang pangkal ibu jari seperti terlihat pada gambar ini. Sumsum tulang terletak di samping tulang tersebut, agak dalam ya, samping ke arah bagian dalam telapak. Agak dalam ya, memijatnya juga harus agak dalam. Posisi yang sama terdapat pada telapak tangan kanan. Jadi bisa bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas untuk melakukan pemijatan secara mendalam untuk sumsum tulang belakang. Yang kedua, kelenjar timus. Dalam tubuh manusia, kelenjar ini terletak di bawah tenggorokan seperti pada gambar ini. Kelenjar timus memproduksi sel T yang berfungsi untuk mengkoordinasi innate dan adaptive immune system. Jadi sistem imun kita itu ada dua, innate dan adaptive. Innate itu sistem imun yang sifatnya umum, sedangkan yang adaptif itu lebih khusus ya, misalnya melawan corona, melawan bakteri apa ya. Jadi itu tugasnya adaptive immune system. Yang kedua, sel T itu mengenali dan membedakan antara self dan non-self cells. Jadi seperti intelijen yang tugasnya mengenali musuh. Yang self itu adalah sel-sel asli dari tubuh kita, sel yang baik, sedangkan non-self itu adalah sel-sel yang asing, termasuk sel-sel dari bibit-bibit penyakit. Kemudian sel T menjadi effector cells yang mendorong dan mengatur reaksi pertahanan. Jadi terdiri dari T killer yang tugas membunuh dan T helper yang juga membantu sistem imun untuk bekerja secara lebih efektif. Sekarang bagaimana refleksi untuk kelenjar timus? Kelenjar timus yang tadi posisinya di tenggorokan, kalau dilihat di telapak tangan ini ada seperti pada gambar titik merah ya, terletak di tengah
telapak tangan segaris lurus dari sela jari tengah dan jari manis. Lalu pada waktu memijat paru-paru, bronkus dan jantung, titik refleksi timus juga akan kena. Jadi kalau ini dipijat seluruhnya, maka titik ini akan kena. Yaitu pada daerah yang cembung ini terdapat titik untuk paru-paru, bronkus, dan jantung. Jantung khusus sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada jantung. Bila mau fokus di titik ini, ya tinggal pijat ini aja. Dan berikan tekanan yang cukup dalam. Yang ketiga, kelenjar dan pembuluh getah bening. Ini adalah dua unsur dari yang kita sebut sistem limfatik. Sistem limfatik itu terdiri dari kelenjar getah bening dan pembuluh getah bening. Pembuluh itu seperti pembuluh darah terdapat di seluruh bagian tubuh. Tetapi dia tidak sama dengan pembuluh darah, dia adalah sistem tersendiri. Sel-sel pertahanan dan protein didistribusikan ke seluruh jaringan via pembuluh getah bening. Ya bekerja sistem getah bening ini bekerja sebagai filter dan mengaktifkan produksi antibodi dalam darah. Pembuluh ini perlu diaktifkan karena dia tidak ada pemompanya, tidak seperti jantung yang memompa darah. Ini tidak ada pemompanya, jadi supaya aktif alirannya lancar maka perlu manusia banyak bergerak. Lalu bagaimana refleksi untuk kelenjar dan pembuluh getah bening? Kalau kita lihat gambar ini, ya ini gambar tangan kiri, tetapi ada juga di tangan kanan. Karena sistem limfatik meliputi seluruh tubuh, maka memijat bagian manapun akan bermanfaat. Namun ada titik-titik khusus yang penting seperti pada gambar. Di sela pangkal jari, di antara pangkal telunjuk dan jempol, ya yang sering disebut di posisi sebagai magic V, dan pada punggung tangan kiri dan kanan sama. Jadi tinggal di pencet-pencet bagian ini. Yang keempat, limpa. Fungsinya menyimpan sel-sel imun dan melepas ke dalam darah untuk mencapai jaringan tujuan. Sel-sel imun itu seperti makrofag, T limfosit, dan B limfosit. Makrofag menyerang non-self cells, ya sel-sel asing dan patogen, sumber-sumber penyakit tadi. T limfosit memantau permukaan sel, ya menjadi intel, melihat-lihat, mencari musuh. Mengontrol sistem pertahanan, bisa juga langsung menyerang jika ditemukan sel asing atau patogen. Dan B limfosit memproduksi antibodi yang diperlukan oleh tubuh. Refleksi untuk limpa, seperti kita lihat ini pada gambar ini, titik refleks limpa terletak di tangan kiri, tidak ada di telapak kanan. Posisinya agak dalam sehingga harus ditekan agak dalam juga. Titik ini sering terasa sakit dari pengalaman saya, namun Anda harus tetap memijat karena sakit adalah pertanda ada masalah. Sekarang yang kelima, usus dan organ lainnya. Lebih 50% sel penghasil antibodi terdapat pada dinding usus, terutama bagian bawah dan pada usus buntu. Sel-sel pertahanan juga ada di bawah selaput lendir di bronkus, hidung, kandung kencing, dan kemaluan. Mereka bisa bereaksi terhadap virus dan bakteri atau terhadap ancaman dari sel-sel asing.
Lalu ada tonsil atau amandel dan adenoid lain yang terdapat di dalam rongga mulut, baik di langit-langit dan di dasar lidah, dan ada juga di dalam tenggorokan. Refleksi untuk usus dan organ-organ tersebut, pertama kita melihat bahwa refleks untuk usus terletak di wilayah yang luas pada telapak tangan bagian bawah, kiri dan kanan. Jadi di gambar ini yang saya beri lingkaran besar itu agak ke samping kanan itu adalah usus besar, kemudian ke kirinya usus halus. Nah, pijat bagian ini. Kemudian ada gunanya juga memijat bagian ginjal dan kandung kencing, termasuk juga organ seksual yang letaknya tidak jauh dari kandung kencing ini. Semua titik refleks untuk rongga mulut, amandel, tenggorokan ada pada satu wilayah, yaitu ruas bawah dari jempol seperti pada gambar. Pijat pada bagian dalam dari jempol, setengah keliling tidak apa-apa ya. Itu tentang refleksi untuk usus dan organ lainnya. Titik refleksi yang terakhir adalah bronkus dan paru-paru. Tadi sudah dikatakan bahwa pada bronkus itu ada lendir, dan lendir itu menyimpan sel-sel pertahanan tubuh. Jadi penting sekali sebelum sel itu terkait dengan corona ya, sebelum virus corona itu menyebar ke paru-paru, sudah menghadapi tentara-tentara yang ada di bronkus. Posisinya pada bagian yang cembung dari telapak tangan di bawah keempat jari, seperti pada gambar ini. Ada pada tangan kiri dan tangan kanan. Bedanya, kalau di tangan kiri itu ada jantung, di tangan kanan tidak ada jantung. Jika kalau Anda bekerja pada wilayah ini, maka Anda memijat bronkus, paru-paru, jantung, sekaligus juga kelenjar timus seperti yang sudah kita lihat tadi. Setelah melihat organ-organ penting dari sistem imun tubuh manusia dan melihat titik-titik refleksnya, kini waktunya Anda untuk melakukannya sendiri. Do it yourself. Bagaimana caranya? Ini ada sedikit petunjuk singkat. Pertama, gunakan bagian ujung atau ujung samping dari ibu jari. Seperti pada panah ini, jangan di tengah-tengah ini. Karena kalau tengah-tengah ini dia kurang tajam, kecuali pada bagian yang datar seperti di punggung tangan itu bisa pakai tengah bagian depan dari jempol. Keuntungannya menggunakan bagian ujung ini, karena bagian ujung ini kita bisa memijat lebih dalam. Lalu lakukan gerakan lurus atau memutar dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Tapi bisa juga mutar ya. Berapa lama? Cukup 30 detik pada satu lokasi. Dan jangan lakukan terlalu sering, cukup ya maksimum 3 kali sehari. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pemijatan refleksi untuk seluruh titik yang saya sebutkan tadi itu tidak lebih dari 5 menit. Lalu ada titik yang dalam dan harus ditekan lebih dalam. Misalnya yang tadi tidak saya sebut adalah titik solar plexus, tapi juga titik dari limpa yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau ternyata jari Anda berhalangan atau ibu jari jempol Anda berhalangan, Anda bisa menggunakan alat seperti yang saya gunakan ini. Tidak harus seperti ini, alat ini tidak
dapat saya temukan di Indonesia karena saya belinya ini di Jepang. Tapi di Indonesia pun banyak, bahkan Anda bisa menggunakan alat apapun ya yang tersedia, yang penting ujungnya tumpul dan tidak terlalu besar. Ini contoh refleksi tulang belakang. Periksa dulu lokasinya, tekan agak dalam di samping tulang, lalu press terhadap tulang. Karena lokasi refleks untuk tulang belakang ini panjang, maka Anda bisa menggunakan waktu lebih dari 30 detik di sini. Ini contoh penggunaan alat untuk pemijatan tulang belakang. Sebenarnya tulang belakang tidak memerlukan alat. Oleh karena itu, contoh ini hanya sebagai demo saja. Yang baru saja saya sampaikan di video ini tentu saja sangat singkat. Anda bisa juga mendapat manfaat dari tulisan-tulisan saya di FB Group Refleksologi Klinis.